Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah satu lukisan abstrak yang, menarik banget. Judulnya Morning Rhythm, karya seniman kita dari Makassar, Alan Tola. Coba pertama kali lihat lukisan ini. Mungkin pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita itu, ini apaan sih? Cuma coretan warna acak doang? Atau jangan-jangan ada sebuah cerita, ada ritme tersembunyi di baliknya? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Jadi buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus nyelam lebih dalam ya kan? Kita mulai dulu dari kenalan sama lukisannya itu sendiri. Nah, ini data teknisnya ya. Judulnya Morning Rhythm. Dibuat tahun 2022, medianya akrilik di atas kanvas. Halo, saya Syamsuddin Simau. Saya adalah host di sini. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan lonceng yang Anda berikan. Berikut laporannya. Selamat menikmati tayangan kami. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Gimana caranya lukisan abstrak kayak gini bisa ngomong sama kita? Jawabannya itu ada di bahasa visualnya. Lewat apa? Ya lewat warna, bentuk, dan juga tekstur. Coba kita fokus ke warnanya dulu. Di seni abstrak, warna itu ibarat aktor utamanya. Lihat deh, ada biru yang kesannya adem, tenang, terus di sampingnya ada kuning yang jreng, energik banget. Ini bukan cuma soal milih warna, tapi soal menciptakan perasaan. Ada dinamika antara ketenangan sama semangat baru. Nah, itulah jantungnya Morning Rhythm. Oke, dari warna, kita pindah ke bentuk. Di sini kan kita nggak ngelihat objek yang jelas ya, nggak ada gambar pohon atau rumah gitu. Yang ada malah bentuk-bentuk geometris, tapi nggak beraturan, kayak dipotong-potong terus ditumpuk. Ini nih yang ngasih rasa kubisme. Tapi, di sisi lain, lihat deh goresannya, bebas, ekspresif banget. Dan coba bayangin deh kalau kita bisa lihat lukisan ini dari dekat banget. Pasti bakal kerasa banget tekstur sapuan kuasnya. Lapisan catnya itu nggak rata. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi ini bukan cuma permukaan datar, tapi kanvas yang seolah-olah hidup, punya kedalaman dan punya energinya sendiri. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, semua pengaruh ini datangnya dari mana sih? Nah, untuk itu, kita coba taruh Morning Rhythm di dalam peta sejarah seni. Ada dua aliran besar nih yang jejaknya kelihatan banget di sini. Yang pertama, ekspresionisme abstrak. Gampangnya, aliran ini lebih mentingin rasa daripada rupa. Tujuannya itu ya numpahin emosi langsung ke kanvas. Caranya, pakai warna yang kuat, sapuan kuas yang berani. Nah, dari sinilah energi dan spontanitas di lukisan Tola ini berasal. Yang kedua, kubisme. Mungkin udah familiar ya, aliran yang dipopulerkan sama Picasso dan Braque. Intinya, mereka coba ngelihat satu objek dari banyak sudut pandang sekaligus. Gimana caranya? Ya objeknya dipecah-pecah jadi bentuk geometris. Nah, kita bisa lihat kan pengaruhnya di cara Tola numpuk bentuk-bentuk yang kayak terpotong-potong itu. Jadi, apa yang dilakukan Alan Tola ini cerdas banget. Dia seolah-olah ngambil jiwanya ekspresionisme abstrak yang emosional itu, terus dia bungkus pakai struktur bentuk berlapis ala kubisme. Jadinya, dua dunia ini kawin di satu kanvas. Keren kan? Hasilnya jadi gaya yang unik banget. Nah, ini mungkin bikin kita mikir lagi. Kenapa sih seniman repot-repot bikin lukisan abstrak? Kenapa nggak lukis pemandangan pagi yang indah aja, kan lebih gampang dimengerti? Jawabannya adalah kebebasan. Seni abstrak itu membebaskan seniman. Daripada cuman fotokopi gambar pemandangan pagi, Tola bisa menangkap rasanya pagi itu gimana. Ini soal menyampaikan emosi murni, energinya, tenangnya, tanpa harus terikat sama bentuk-bentuk di dunia nyata. Kanvasnya jadi arena bebas buat berekspresi. Dan kadang, perasaan yang kompleks kayak awal yang baru, itu justru lebih kena kalau disampaikan lewat warna dan bentuk, ketimbang gambar realistis. Penting buat diingat, karya Tola ini nggak muncul dari ruang hampa. Karyanya ini bagian dari sebuah obrolan besar di dunia seni global yang udah berlangsung lama. Nah, coba yuk kita lihat gimana Morning Rhythm ini seolah-olah ngobrol sama beberapa karya ikonik dunia. Kita ambil contoh Jackson Pollock dengan Blue Pulse-nya. Pollock itu kan terkenal dengan teknik cipratan catnya, menciptakan energi yang kayak meledak-ledak. Tola juga sama-sama pakai biru yang kuat dan cat yang ekspresif. Tapi, dia menyeimbangkannya dengan struktur ala kubisme. Jadi kalau Pollock itu chaos, Tola ini energinya lebih terkontrol, lebih kayak ritme teratur pas fajar menyingsing. Atau kita bandingin sama Kandinsky, lewat karyanya Yellow, Red, Blue. Kandinsky ini salah satu yang pertama kali percaya kalau warna dan bentuk itu punya kekuatan spiritual sendiri, bisa langsung ngomong ke jiwa kita. Nah, Tola seakan melanjutkan obrolan ini. Dia pakai interaksi kuning dan biru, plus bentuk-bentuk geometris buat ngebangun harmoni yang langsung nyentuh mood kita yang lihat.
Pengaruh kubismenya makin jelas kalau kita sandingkan sama karya George Braque. Lihat deh, Braque itu membedah biola jadi kepingan-kepingan geometris. Mirip kan? Cara bentuk-bentuk di Morning Rhythm dipotong dan ditumpuk itu berhutang budi banget sama teknik kubisme ini. Idenya sama, realitas dipecah terus disusun ulang buat nunjukin banyak sisi sekaligus. Jadi, intinya apa dong? Intinya begini, seni abstrak kayak Morning Rhythm ini nggak nyuruh kita buat nebak, ini gambar apa ya? Tapi justru ngajak kita untuk merasakan sesuatu. Judulnya itu sendiri, Ritme Pagi, udah jadi kuncinya. Ini semua tentang rasa dari harapan baru, tenangnya pagi, dan energi yang muncul, yang semuanya disampaikan langsung lewat bahasa warna dan bentuk. Nah, setelah kita bedah lukisan ini bareng-bareng, sekarang pertanyaan buat Anda. Nanti, pas Anda lihat karya seni lain, mau abstrak atau enggak, coba deh ritme apa yang bakal Anda cari. Bukan lagi cuma soal, ini gambar apa, tapi energi apa, perasaan apa yang mau disampaikan. Coba dirasain. Oke, terima kasih sudah menyimak.